Halo Sobat Jatimers, gimana kabarnya? Senang sekali saya Aji Kunchoro kembali menyapa Sobat Jatimers di Bang Jatim Podcast. Sobat Jatimers, kali ini di Bang Jatim Podcast telah hadir para jawara-jawara talenta-talenta terbaik pemenang Best Frontliner Awards tahun 2023. Beberapa waktu yang lalu Bang Jatim telah sukses menyelenggarakan Best Frontliner Awards tahun 2023, tepatnya tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2023. Langsung saja kita berkenalan dan juga kita tanya-tanya gimana sih pengalamannya pada saat mengikuti Best Frontliner Awards tahun 2023. Langsung saja, halo kakak-kakak. Halo Mas Aji. Biasanya kalau frontliner itu gini loh, sekarang gini ya. Oh iya, salah ya. Salah. Enggak salah, Pak. Di sini enggak ada yang salah. Tenang. Oh gini. Oke. Berarti harus kompakan ya gini Ya, semuanya. harusnya kita Benar. ngelatih kayak gini ya tadi. Mas Della Beska. Oke, kakak-kakak. Boleh perkenalan satu persatu. Nanti dikenalkan kepada Sobat Jatimers semua. Ini kira-kira kakak-kakak ini pemenang kategori apa di Best Frontliner Awards tahun 2023. Oke, saya mulai dari yang paling ujung. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Aji. Perkenalkan, saya Eko Yulianto, perwakilan dari Bang Jatim Tulungagung, dan sebagai pemenang juara 1 kategori Security. Oke, selanjutnya yang tengah ini siapa ini, Wah? Ya, halo. Nama saya dengan Melina Bekti. Saya perwakilan dari The Best Frontliner Award 2023 kategori Service Assistant dari cabang Madiun. Cabang Madiun. Yang terakhir, Halo Sobat Jatimers, jadi perkenalkan nama saya Puspita Ayu Syafira. Kebetulan saya pemenang untuk Best Frontliner kategori Teller juara 1 dan dari cabang Syariah Sidoarjo, Mas Aji. Oke, kakak-kakak sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat karena kakak-kakak sebagai pemenang di ajang Best Frontliner Award tahun 2023 Ya. di masing-masing kategori. Terima Terima kasih kasih. Kak Aji. Luar Mas biasa Aji. sekali, Wah. Ini kalau pemenangnya ini berarti harus benar-benar service excellent ini ya. Ya. Di setiap Di harinya. setiap harinya. Pada saat melayani nasabah Betul. tentunya ya. Ya, tentunya. Oke, pada saat kemarin kegiatan atau mengikuti lomba Best Frontliner Award tahun 2023 itu, boleh sharing nggak sih pengalamannya pada saat itu? Tentunya ada perasaan-perasaan yang mendebarkan pasti ya pada saat pengumuman atau mungkin ketika diumumkan nama-nama pemenangnya, teman-teman pada saat itu diumumkan, itu pasti ada perasaan-perasaan yang wah gitu kan. Nah ini gimana nih? Boleh diceritain nggak? Di-sharing ke Sobat Jatimers semua ini satu-satu ya. Kita mulai dari kategori Service Assistant dulu yang Oke. paling tengah. Iya, terima kasih ya Kak Aji. Jadi Oke. pertanyaannya di mana perasaannya ya? Mm-mm. Jadi perasaannya pada saat Pada saya diumumkan ya, Mm. kaget. Kaget. Kaget yang Kagetnya pertama. gimana pada saat itu? Kagetnya, Gitu. wah Oh, wah. saya gitu ya. Karena gini Kak Aji, teman-teman di kategori service assistant itu waktu klasikal, waktu kita berkumpul, semuanya itu memiliki daya juang yang keren-keren. Jadi Oke. saya rasa semuanya pantas jadi pemenang kayak Benar. gitu. Karena memang yang dikirim pada saat itu adalah talenta-talenta terbaik, Yang terbaik dari dari- masing-masing cabang ya, betul. seluruh cabang Bang Jatim. Wow. Nah, terus akhirnya kaget kan. Terus akhirnya terharu karena Mm-mm. ternyata perjuangan saya sebelum dan saat berkompetisi membuahkan hasil yang mana ini bisa membanggakan tentunya dari cabang Madiun, pimpinan-pimpinan saya, terus membanggakan teman-teman saya dan juga keluarga tentunya, kayak gitu. Kak Aji. Oke. Kalau Mas Eko gimana pada saat diumumkan saat itu? Yang pertama, pastinya saya sangat senang. Karena nggak menyangka bisa jadi juara di ajang BFA tahun 2023. Terus ya nggak nyangka juga bisa jadi juaranya, padahal di sana kan kontestannya bagus-bagus semua. Bagus-bagus Bahkan- semua, benar. Iya, saya sempat berpikir apakah bisa jadi pemenang. Mungkin dengan doa dan usaha, alhamdulillah bisa jadi juara. Oke. Ini BFA 2023 ini pertama kalinya diikuti atau sebelumnya sudah pernah mengikuti Best Frontliner Award di Bang Jatim sebelumnya? Baru pertama kali. Baru ikut pertama acara ini. kali ya, dan Iya. langsung juara 1. Alhamdulillah. Keren banget. Terus yang terakhir Mbak Puspita, Kak Puspita, gimana perasaannya pada saat itu diumumkan juara 1 kategori teller?
Puspita. Wah. Jujur ya, Kak Aji, rasanya tuh Jujur ini ya. jujur Oke. banget. Rasanya tuh nggak nyangka karena Oke. apa sih? Kalau bisa dibilang tuh saya yang paling junior Oh, gitu. di kategori apapun itu ya, customer service, teller, Oke. maupun security. Mungkin umur saya juga mungkin yang paling belia di antara teman-teman yang lain seperti itu. Dan pengalaman kerja saya di teller terhitung seumur jagung. Seumur jagung. Seumur jagung kayak gitu. Jagung umurnya 2 bulan kayaknya. Jagung ya tambahin dikit lah. Kayak gitu. Jadi perasaannya nggak nyangka, tapi ketika diumumkan pada saat waktu 10 besar itu sudah fight sih. Jadi kayak oke, sudah masuk 10 besar artinya berarti mungkin saya layak untuk masuk 10 besar, dan akhirnya di 10 besar itu kita fight. Maksudnya saya fight di situ, mungkin di presentasinya atau di cara berbicara, cara ngobrol dengan dewan juri juga. Dan akhirnya pada saat pengumuman juara 1 kategori teller, Puspita Safira langsung kayak sujud syukur, gemetar semuanya. Oh, gitu. Gitu, langsung ngehubungin semua orang kantor pada telepon. Oh, gimana hasilnya Iya, gitu pada kan. telepon, dan akhirnya Apalagi pada saat itu ada live streaming di YouTube juga kan. betul. Jadi teman-teman tuh support sistemnya bagus banget buat saya terutama. Jadi itu teman-teman di kantor tuh pada live streaming di YouTube. Oh, Dan oke. pada saat pemenang juara 1 itu semua langsung telepon saya, langsung alhamdulillah gitu, pada heboh pokoknya di grup. Heboh. Pastilah. Iya, heboh. Oke, tadi sudah di-spill sedikit ya tuh kakak-kakak terkait dengan tahapan-tahapannya. Itu kalau boleh tahu, kalau menjadi seorang the best security, best service assistant, kemudian ada best teller, itu tahapan-tahapannya gimana masing-masing daripada kategori ini? Boleh yang pertama kali the best service assistant? Baik, Kak Aji. Tahap-tahapnya yang kita lalui, yang pertama pastinya kita dipilih dari cabang masing-masing. Nah, itu melalui penilaian role play Oke. dan product knowledge ya yang pasti. Nah, setelah kita dipilih sebagai kandidat, maka kita ada seperti classical Zoom meeting yang Oke. mana kita ada tugas tentunya melakukan service benchmarking yang kita lakukan di cabang masing-masing, baik ke bank lain maupun ke sesama Bank Jatim. Kita semuanya sama ya. Iya. Terus pada saat seleksi The Best Frontliner Award di Surabaya, tahapan yang pertama adalah kita klasikal sesuai kategori masing-masing. Nah, di situ ada penilaian. Penilaiannya adalah salah satunya adalah keaktifan. Iya. Nah, untuk yang kedua itu adalah role play, dan bobot role play ini sangat paling tinggi ya. Oh, tertinggi itu Paling role play tinggi ya? karena kan kita memang dari frontliner itu dari role play-nya. Dan setelah itu dipilih 10 besar, maka selanjutnya adalah tahapan untuk presentasi dengan dewan juri. Seperti itu. Oke. Berarti tahapannya lumayan panjang juga ya. Panjang sekali. Tidak Panjang sekali. hanya sekedar tanggal 12 sampai dengan 14 ini tadi di Surabaya. Betul. Sebelumnya juga ada tahapan pra yang di Surabaya itu Iya, berarti. betul. Dan itu kita kompetisi bisa sampai malam Ya, ya. sampai malam. Sampai malam. Sampai- Sampai jam 12 malam kita Betul. role play ya. Itu. Jam Jadi 12 malam. perjuangannya teman-teman ini semuanya sebenarnya patut jadi pemenang ya, Mbak ya. Gitu. Berarti masing-masing dari teman-teman ini udah pemenang sebenarnya ya, peserta-peserta yang lain maksudnya. Iya, heeh. Keren Semuanya banget. keren-keren. Kalau yang di kategori teller gimana? Apakah hampir sama atau Kurang lebih sama kurang sih, lebih sama Kak ya? Aji. Jadi awalnya kita di cabang dikonteskan sesama teller gitu ya, Oke. sesama teller di cabang maupun di cabang pembantu kita dikonteskan. Kemudian yang berangkat adalah dengan nilai tertinggi, gitu ya. Oke. Jadi yang menilai itu adalah pejabat. Jadi setingkat pejabat yang menilai, kita pun tidak tahu nilai kita berapa. Dan akhirnya saya alhamdulillah yang terpilih untuk berangkat begitu ya. Pada saat di sana juga sama klasikal dibedakan, teller, SA dan security itu dibedakan. Dan momen yang paling mendebarkan sebenarnya ya role play itu. Karena role play kita nggak akan pernah tahu sesama kita ya, Mbak ya. Kita nggak akan pernah tahu saingan kita tuh sebagus apa, karena ruangannya itu sangat tersendiri gitu ya, dan dewan jurinya tuh ada banyak, ada 1, 2, 3, belum lagi panitia. Jadi kalau misalnya nggak biasa gitu ya, pasti akan gugup. Akan gugup ya? Pasti akan gugup. Oke. Jadi iya, gitu sih, Gitu Kak Aji. ya. Oke, kalau Mas Eko, Kak Eko, Kalau untuk pada dasarnya sama tahapannya. sama ya? Iya. Maksudnya urutan tahapannya juga sama ya? Sama semua. Oke. Iya. Kita jadi
untuk acara tersebut kan 3 hari, dibagi jadi 3 tahapan. Yang pertama itu kita ada tes product knowledge, kemudian di tahapan yang kedua, di hari kedua kita ada role play. Yang mana untuk pengumuman 10 besar itu diumumkan pada waktu dini hari. Dini hari. Jadi kita semakin berdebar-debar. Dini harinya jam berapa itu? Kurang lebih jam 2. Jam 2? Iya, Jam 2 malam. Karena karena selesainya malam juga ya. Iya. Ya, pagi ya, bukan malam lagi itu ya. Pagi. Lebih Dini dari Jam hari. 2 pagi. Karena itu masih ada di galeri Kalau saya kalian ya. diskusi dulu gimana? Gitu. Oke, dini hari banget ya. Iya. Kalau tadi dari service assistant, kemudian dari teller, kategori teller, ini yang paling challenging itu adalah pada saat role play. Nah, kalau di kategori security gimana? Sama. Untuk nilai terbesar karena role play. Oh. Untuk sebagai penentu masuk 10 besarnya di role play-nya. Oke. Kemudian pada waktu sudah masuk 10 besar, kita baru bisa lanjut ke tahap yang terakhir, yaitu tahap presentasi. Oke. Tadi kan teman-teman yang paling challenging itu adalah tahapan role play ya, karena memang role play itu adalah gambaran pada saat kita melayani nasabah yang sebenar-benarnya gitu Betul, kan. iya. Bagaimana cara kita menghandling komplain ada nasabah, terus kemudian bagaimana cara kita menawarkan produk juga kan, seperti itu. Nah, mungkin bisa di-sharing nggak sih ke Sobat Jatimers ini pada saat kakak-kakak ini melaksanakan role play untuk Best Frontliner Awards tahun 2023, itu ada kiat-kiat khususnya nggak sih, atau persiapan-persiapan yang harus kita lakukan untuk menghadapi role play itu seperti apa? Mungkin dari Kakak Puspita. Kalau kiat-kiat sebelum role play, kita tiap hari di drill gitu ya, Kak Aji ya, di drill. Jadi selama Di drill itu dilatih dilatih setiap hari. ya, maksudnya dilatih. Jadi pulang pelayanan, setelah jam pelayanan itu kita pasti latihan gitu kan, disaksikan juga oleh pejabat. Seperti itu. Jadi kita role play setiap hari, bahkan Setiap hari. seminggu sebelumnya tuh kita role play setiap hari. Gitu, seminggu sebelumnya kita role play setiap hari, setiap sore kita role play. Dan kalau saya sih nggak cukup puas di situ ya. Sampai di rumah saya ada depan kaca ngomong sendiri aja. Ngomong Gitu, sendiri depan cermin ya maksudnya. Teller satu, silakan, sampai nada bicaranya juga kita belajar yang tingginya do re mi fa sol la si do gitu. Oh, sampai segitunya ya. Nggak bercanda. Oh, bercanda. Bercanda. Gimana sih ini? Ya intinya kita latihan terus lah untuk setiap hari. Dan di Hamin 1 tuh kalau saya sih minta masukan dari pejabat. Jadi ibu apa yang kurang dari saya, pasti nanti dilihat. Puspita kurangnya di sini, coba deh latihan gini gitu. Kita minta masukan dari banyak pihak sih. Kalau Kak Mei, Kiatnya pada saat role play ya, Kak Aji ya. supaya Sobat Jatimers mungkin tahun depan ada Tahun Best Frontliner Award tahun 2024 gitu kan. Kiatnya yang pasti untuk kegiatan role play ini kan adalah suatu layanan yang kita kerjakan setiap harinya. Yang pasti kita harus konsisten pada saat melayani nasabah. Itu kan sudah merupakan latihan. Dan tidak lupa saya selalu latihan sendiri, baik di rumah maupun di waktu-waktu senggang. Nah, selain itu juga terus meningkatkan product knowledge, karena kan ketika menghadapi nasabah itu juga ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul tidak seputar standar pelayanan itu aja. Apalagi di service assistant ya. Betul. Komplain ATM terblokir, terus kemudian kartu ATM hilang. Belum lagi kalau misalkan kok ini ada saya udah bayar PLN tapi kok belum itu ya gitu ya. Maksudnya belum kok statusnya belum terbayar, padahal udah bayar, pasti diarahkannya ke service assistant ya. Iya betul, harus peduli ya. Harus peduli, benar. Betul. Ya itu sih kiat-kiatnya, banyak berlatih dan tidak lupa baca doa ya pada saat kita kan pasti nggak grogi ya. Kalau waktu di hadapan dewan juri yang sekian banyaknya, kita tidak tahu case apa nih yang akan kita dapatkan. Pasti jangan lupa berdoa dan tarik nafas. Bener sih. Saya aja berhadapan dengan para talenta-talenta terbaik ini juga grogi juga sebenarnya. Iya, karena kakak-kakak ada pin yang ada di dadanya masing-masing ini kan. Saya nggak punya soalnya kan. Gitu ya. Tahun depan saya ikut deh kalau gitu ya. Keren banget. Kalau Kak Eko ini? Kalau saya kayaknya sudah digorong semuanya. Oh, sudah digorong. Idem ya, sama ya? Iya, yang penting siapkan mental. Jangan grogi, jangan nervous. Karena kalau grogi, pasti semua pada buyar semua. Nah, karena kan gini, kalau security itu emang agak uniknya, itu kan security itu juga harus memahami produk. Bener nggak sih? Iya. Jadi bahkan ketika ada antrean banyak, security pun juga harus bisa istilahnya
mengedukasi nasabah terlebih dahulu, misalkan nanya, ini mau buka apa sih? Mau buka tabungan apa? Atau buka deposito apa? Pasti kan security di garda terdepan itu juga akan mengarahkan ke nasabah mengenai, oh produknya nanti seperti ini. Pasti dijelaskan singkat seperti itu. Nah itu kalau pada saat role play, itu ada kiat-kiatnya nggak sih mengenai produk itu? Jadi kalau untuk security kan kita merupakan garda terdepan sebagai pemberi informasi awal, Mas Haji. Jadi sebelum ke petugas teller ataupun ke CS, jadi untuk nasabah selalu dipilah sama security-nya, selalu difilter, kemudian selalu dilayani apa yang dibutuhkan dari seorang nasabahnya. Jadi untuk kiat-kiatnya tetap terus kita berlatih, memperbaiki diri, kita belajar sesuatu yang baru sehingga akan menjadikan habit dari kebiasaan kita. Oke, keren banget ini. Memang benar-benar nggak salah pilih Bank Jatim ini ya. Terus kemudian kakak-kakak ini kan kemarin sempat juga mengikuti ajang Best Frontliner Award di tingkat nasional ya. Seluruh BPD di Indonesia atau BPDSI pada saat itu. Tentu bangga dong mewakili Bank Jatim pada saat itu ya. Pada saat itu kemudian bertemu dengan teman-teman talenta terbaik di masing-masing BPD kan ya, di seluruh Indonesia. Nah, pada saat itu boleh di-sharing nggak sih pengalamannya pada saat mengikuti lomba itu? Kak Eko dulu mungkin. Di sini sebagai perwakilan dari Bank Jatim ke ajang Asbanda ya Mas. Asbanda? Iya, Asbanda. Nah, jadi sangat merasa terhormat bisa mewakili dari Bank Jatim ke tingkat Asbanda, bertemu dengan BPD lain yang mana kita bisa tukar informasi. Selain kita ada kompetisi, maksudnya kompetisi, kita tetap bisa sharing, silaturahmi. Yang penting nambah saudara. Gitu. Yang penting nambah saudara ya. Karena siapa tahu ketika kita main ke Sumatera Utara gitu kan, jadi ada teman di sana gitu kan. Keren banget. Kalau Kak Mei gimana? Pastinya mengikuti ajang dari Asbanda itu sebuah pertama kehormatan memang iya. Terus bangga dan terima kasih banget sama Bank Jatim yang telah mewadahi sehingga kita punya pengalaman yang tidak mungkin kita dapatkan jika tidak ada Bank Jatim tentunya. Terus di sana itu sebenarnya hampir mirip dengan kompetisi pada saat kita BFA kemarin. Sama, seleksinya juga sama. Cuma kan dengan dewan juri yang berbeda. Nah, positifnya banyak positifnya ya. Kita bahagia banget ya di sana bisa. Berapa hari kemarin lomba yang di BPDSI di Asbanda? 3 hari ya Kak? 3 hari. 3 hari juga ya. Dan bedanya di sana ada apa namanya? Kita tampil di panggung gitu ya. Kayak catwalk gitu ya. Iya, saya waktu itu ngeliat di live streaming YouTube-nya gitu kan. Tapi memang mohon maaf sekali kita masih belum bisa memborong juara tersebut. Aduh, mungkin the next ya, next lagi ya. Nggak masalah, yang penting kan sudah menjadi yang terbaik gitu kan. Ya, insya Allah. Menampilkan yang terbaik juga pada saat itu. Udah keren banget. Kita sudah pasti berusaha ya Kak. Benar. Berusaha semaksimal mungkin. Oke teman-teman. Kalau kemarin di Asbanda itu kan Best Frontliner Award-nya itu kan dewan jurinya itu tentu sudah dewan juri yang mungkin memang benar-benar istilahnya apa ya, berkompeten gitu kan di bidangnya gitu kan. Kalau kemarin yang di Bank Jatim pada saat penilaian itu boleh tahu nggak dewan jurinya itu dari mana? Dewan jurinya juga dari eksternal. Dari eksternal ya. Jadi kita bergandeng sama vendor gitu ya. Jadi kita juga dewan jurinya itu dari bank lain. Jadi ada dari bank lain juga. Dari bank lain juga ada dari konsultan untuk perbankan seperti itu. Jadi kita dewan jurinya ada dari bank lain, ada di konsultannya seperti itu. Jadi tidak ada dari yang internal. Seperti itu sih Mas. Jadi jadi objektif banget ya, dan benar-benar yang terpilih ini memang benar-benar yang terbaik di antara yang terbaik. Insya Allah. Gitu, keren banget. Terus kemudian kakak-kakak ini kan sudah sebagai The Best Frontliner Award 2023 di masing-masing kategori. Yang kategori security, kemudian service assistant, kemudian kategori teller. Nah, ini selanjutnya gimana sih langkah selanjutnya kakak-kakak untuk memberikan impact kepada rekan kerja ataupun lingkungan kerja di sekitar kakak-kakak ini? Boleh dari Kak Eko dulu. Kalau setelah dari lomba BFA kemarin, jadi saya ke depan tetap terus belajar, memperbaiki diri, kemudian sharing pengalaman ke rekan-rekan kerja. Ya, sehingga ada motivasi dan juga jadi semangat untuk ikut ke BFA tahun berikutnya. Tahun berikutnya.
Kalau yang sudah juara gini boleh ikut lagi nggak sih? Dari Nggak ketentuan boleh. nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Juara satu nggak boleh ikut lagi. Kan siapa tahu 2 kali menang, 3 kali menang hat-trick jadinya kan. Gantian Kak Gantian Aji. ya? Iya. Kasihan yang lain. Tadi berarti sih. teman-teman bisa jadi juri di cabangnya masing-masing dong. Kalau itu Bercanda. Oh, bercanda ya. Iya, bercanda. Kalau Kak Mei gimana? Ya tentunya role model itu harus kita ciptakan mulai dari kita sendiri Diri ya. kita Pertama sendiri, benar. harus kita memberikan contoh ke teman-teman. Masa sih kita pemenang, oh itu loh pemenangnya, tapi tidak ada kok kayak gitu kan nggak banget ya. Gitu ya, benar. Gitu. Jadi dimulailah dari kita sendiri dulu. Kita kan tidak bisa merubah orang lain. Benar. Kasih contoh aja kalau dari saya. Dan upgrade diri terus, tentunya dari product knowledge itu terus di-upgrade. Dan kalau yang sudah berjalan di cabang Madiun tentunya itu kita dengan kategori service assistant selalu ada sharing, teman-teman apa sih kesulitan di saat layanan saat ini, kayak gitu. Terus pasti mereka juga kepo nih, kakak waktu kemarin tuh kayak gimana. Nah itu kita sharing juga semua materi, semua yang kita dapatkan, itu semuanya kita share. Oh, Tuh, di-share. supaya Oke. adik-adik yang lain atau teman-teman yang Jatimers yang lain itu juga kedepannya itu akan siap, Oke. gitu. Siap menjadi the next gitu ya. Waduh, ini udah disiapkan dari sekarang ini ya. Harus ya kak ya. Untuk BFA 2024. Iya betul. Keren banget. Kalau Kak Puspita, Kalau dari saya dan di cabang saya sih Kak Aji, memberikan impact itu kan butuh proses ya. benar. Jadi kalau dari saya tuh jauh sebelum saya ikut kompetisi Best Frontliner, saya selalu menempatkan nasabah itu customer satisfied gitu ya, customer centris gitu. Jadi pelayanan, kita kan jual jasa layanan ya, Benar. Kak Aji ya. Jadi ke nasabah itu tetap harus sopan, santun, kemudian kita nggak boleh lebih dari nasabah, seperti itu. Oh, oke. Gitu. Jadi dari intonasi bicaranya Iya, pun dari kita intonasi juga kita tidak harus- boleh lebih tinggi dari nasabah ya. nada Oke. bicaranya itu juga diperhatikan. Dan untuk teman-teman di Jatimers yang lain yang sekarang bertugas di teller, customer service maupun security di frontliner itu, kita juga ada semacam sore hari itu seperti briefing gitu ya. Briefing. Jadi setiap sore tuh tanya kendalanya apa hari ini, Oh, kayak seperti sharing itu. gitu Sharing, ya. sharing moment. Sharing moment, ya. moment, kendalanya apa, kemudian karena kebetulan saya di juara 1, pasti nanti akan ditanya, coba kalau dari sisi sayanya gimana, dulu waktu jadi teller gimana, kemudian kira-kira pemecahan solusinya seperti apa. Jadi menularkannya itu dengan cara memberi contoh, betul kata Mbak Melani tadi, seperti itu. Keren banget, emang nggak salah pilih ini bener-bener. Teman-teman ini bener-bener, aduh, kalau masalah pelayanan ini pasti sudah ngelontok di luar Ngelontok, kepala ya. Iya. Memberikan Gitu servis kepada nasabah. Bahkan Betul. di podcast Bang Jatim podcast yang lalu ada istilah ultimate service, di atasnya service excellent gitu loh. Gitu. Keren banget. Keren. Kakak-kakak, terima kasih banyak loh. Ini udah sharing di Bang Jatim podcast. Sama-sama Kak Dengan senang hati, Kak Aji. Aji. Ini pasti teman-teman Jatimers semua yang nanti tahun depan Iya, ingin dipersiapkan ikut ya. BFA, Dipersiapkan. wah ini harus ngelihat podcast kita hari ini gitu loh. Benar. Harus ngelihat biar tahu caranya jadi juara 1 gimana sih caranya. Iya. Gitu ya. Sudah disiapkan, sudah ini mulai ya harusnya. Iya, ditonton Mulai disiapkan bercita-cita kali. Iya. Share dan like ya. Kami udah nyiapin dari sekarang. Betul. Kak Puspita juga harus nyiapin berarti. Talent-talent terbaru ya. Talent-talent terbaru. Untuk the next-nya. Oke, kakak-kakak, mungkin kakak-kakak ada kata-kata yang ingin disampaikan untuk Sobat Jatimers yang saat ini sedang menyaksikan Bang Jatim Podcast supaya lebih semangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah-nasabah di seluruh Indonesia. Saya persilahkan dimulai dari Kak Saya, Mei, oke. Best Service Assistant Ya. 2023. Kata-katanya untuk teman-teman Jatimers yang pasti layani semuanya itu dengan hati. Pahami semuanya, kuasai, dan jangan lupa peduli dengan nasabah. Kayak gitu. Dan jangan lupa terus update diri, berusaha dan tidak lupa berdoa. Kayak gitu. Dan saya punya slogan yang saya bawa. Oke, Ya, boleh di-share dong Boleh ya? slogannya? pasti Kak Eko juga sudah
sudah sangat hafal ya. Familiar, ya. Mau bersama mungkin Oke. slogannya? Boleh. Saya aja. Boleh. Baik, kita hangladosi kanti tulus yang mana? Dengan artinya? Artinya apa ya? ini? Yang artinya. Dosi Kanti tulus yang mana? kanti tulus ing mana? Wah, Jadi kita melayaninya itu dengan hati. oke. Gitu. Melayani dengan hati. Mm-mm. Pantesan tadi bilangnya kita harus melayani dari hati. Dari hati, Kak. Harus itu. Jadi kan nasabah itu kalau katanya raja ya. Iya. Dan tapi kan bukan berarti semua permintaannya harus kita turuti dalam arti tanda kutip ya. Iya. Kita kan juga punya peraturan, kita punya batas-batas tersendiri. Nah, kayak gitu. Jadi bagaimana sih kita melayani nasabah sebaik mungkin dengan standar layanan yang ada di kita ya, kayak gitu. Oke. Kalau Kak Eko gimana? Kalau dari saya, jangan cepat berpuas diri dengan apa yang kita raih. Tetap perbaiki untuk jadi lebih baik lagi, karena di atas langit masih ada langit. Oke, di atas langit masih ada langit. Di atasnya langit lagi masih ada langit lagi. Ah, iya, Nggak bisa betul. habis ya langitnya. Iya. Habis. Aduh, berarti kita harus semakin menunduk juga ke Menunduk. bawah ini ya. Kayak padi ya. Benar, kayak tadi. Karena semakin berilmu, kita harus semakin Betul, menunduk. lebih santun ya, Kak. Benar. Kan sudah seperti role model tadi. Kan Benar. nggak boleh ya, kayak ikutnya sombong gitu. Iya, benar-benar. Yang terakhir Kak Puspita, gimana Kak? Ada slogan juga. Slogan. Kalau dari saya, selalu kosongkan gelas ketika ketemu dengan orang baru. Jadi kita selalu punya tempatnya, wadahnya masing-masing, dan seperti air aja mengalir, mengikuti. Jadi dimana kalau nasabah itu sedang keras gitu ya sama kita bagaimana cara kita mengikutinya. Ketika nasabah itu sangat-sangat baik kepada kita harus lebih jauh lebih baik. Selalu kosongkan gelas. Oke, berarti Sukses. intinya harus selalu belajar. Betul. Dan jangan bosan untuk belajar, dan Iya. jangan istilahnya apa ya, jangan anti kritik gitu juga Betul, ya. betul. Kita harus selalu mengosongkan gelas kita. Betul. Wah, keren banget. Kakak-kakak, sekali lagi selamat dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Ini kalau datang ke sini berarti nasabahnya gimana ini? Ada teman-teman yang lain. Ada teman-teman yang lain Ada ya. yang lain. Oke. Gitu Kak Aji. Oke, sengaja saya tanyakan di akhir. Oh, iya. Kalau di awal nanti kepikiran kan? Kepikiran. Kepikiran nasabah gitu kan? Iya. Nasabah. Ini kan juga untuk Jatimers semuanya. Benar. Ilmu baru. Gitu ya. Ini bagi saya juga ilmu baru. Ya. Pelayanan Gitu ya, kepada pelayanan. nasabah gitu kan. Service excellence. Benar, service excellent. Keren banget. Sekali lagi selamat. Ya. Thank Dan- you. Terima kasih Kak Aji. Salam untuk rekan-rekan semua yang ada di cabang masing-masing. Terus kemudian jangan lupa untuk sering berbagi, Ya. berbagi ilmu terutama kepada the next Best Frontliner Award 2024. Ya. Kita tunggu di sini ya Sobat Jatimers. Aduh. Oke Sobat Jatimers, demikian tadi obrolan kita bersama para jawara-jawara dari Best Frontliner Award tahun 2023. Semoga Sobat Jatimers bisa mengambil manfaat dari obrolan kita hari ini, dan jangan lupa untuk subscribe akun atau channel YouTube Bang Jatim dan juga berikan like. Kemudian silahkan berikan komentar-komentar positif gitu ya. Oke Sobat Jatimers, mari kita tutup podcast kita kali ini dengan Salam Jatimers.